Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di channel Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya di binary option. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan strategi kepada kalian atau sedikit materi bagi kalian khususnya pemula yang baru dan ingin mulai terjun ke dalam dunia trading, khususnya di binary option, baik itu all in trade, binomo maupun IQ option ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa wajib kalian memahami 3 hal yang akan saya jelaskan ini ya sebelum kalian terjun ke dalam dunia trading. Nah, seperti apa sih materi yang akan saya berikan ini? Nah, sebelum langsung ke penjelasannya, alangkah lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu channel Astrodox Binary Official. Dan jangan lupa juga di like, comment, and share ya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, baik teman-teman, di sini akan saya beritahukan kepada kalian hal penting yang harus kalian ketahui di saat kalian akan memulai ke dalam dunia trading. Yang pertama adalah kalian harus yang namanya mengenali kondisi pasar ya atau market. Nah, yang kedua adalah kalian harus memahami pergerakan harga atau pergerakan candlestick. Oke. Yang ketiga adalah kalian harus memahami karakter candlestick yang akan menjadi sebuah konfirmasi seperti itu ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya, saya ulangi. Yang pertama adalah kalian wajib mengetahui yang namanya mengenali kondisi pasar ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami pergerakan candlestick atau memahami pergerakan harga. Yang ketiga adalah memahami karakter candlestick konfirmasi ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu mengenali kondisi pasar. Nah, pertama kalian mulai trading ya. Di sini yang harus kalian ketahui adalah kondisi pasarnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi sebelum kalian membeli barang, sebelum kalian menjual barang, kalian harus tahu dulu kondisi pasar. Di sana harganya sedang cenderung naik atau cenderung turun ya, kebanyakannya atau dominannya. Nah, di sini akan saya jelaskan di pasar Euro USD ya, di market Euro USD teman-teman. Nah, di sini mungkin kalian akan bingung ya, di sini saya tidak menggunakan alat bantu atau indikator apapun ya, karena di sini saya akan menjelaskan kepada kalian khususnya yang baru memulai dunia trading. Nah, pasti setelah kalian pertama membuka suatu broker ya, di sini saya broker di All In Trade ya teman-teman. Nah, saya harus mengamati dan mencermati bagaimana kondisi pasar saat ini ya, apakah cenderung naik atau cenderung turun. Kita bisa lihat di sini ya, Euro USD sedang mengalami cenderung turun ya. Jika kalian simak baik-baik di sini dia mengalami penurunan, naik lagi tidak mencapai resisten ya. Resisten itu adalah titik harga tertinggi ya di sini ya. Dan support, di sini ada juga support. Yang dinamakan support adalah titik harga terendah ya sebelumnya teman-teman. Nah, ini resistennya, ini supportnya ya teman-teman. Dia turun ke bawah lalu naik lagi tidak mencapai resisten ya, baru sampai sini setengahnya. Lalu dia kembali turun lagi dan di sini dia naik lagi dan tidak mencapai resisten lagi. Di sini resistennya ya, titik harga tertinggi sebelumnya. Dia tidak mencapai resisten lagi dan kembali lagi turun menembus support sebelumnya. Ini ditembus dan turun ke bawah lagi. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan market cenderung turun ya teman-teman. Itu adalah poin yang pertama. Kalian harus mengenali kondisi pasar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, anggapannya di sini kalian sudah memahami kondisi pasar. Oh, ini sudah mengalami penurunan atau sedang mengalami cenderung turun ya. Berarti kita bisa sebut dengan tren kuat turun. Nah, setelah kita mengenali kondisi pasar ya, di sini sudah cenderung turun. Lalu kita harus memahami yang namanya pergerakan harga atau pergerakan candlesticknya itu sendiri.
Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini pergerakannya dia mengalami goncangan ya, naik sedikit, lalu ditekan lagi ke bawah, digoncang lagi ke atas, lalu ditekan lagi ke bawah. Maka kesimpulannya adalah kembali lagi ke poin yang pertama tadi, kondisi pasar sedang terjadi yang namanya tren kuat turun. Berarti pergerakan candlesticknya atau pergerakan harganya tidak akan lama, hanya sedikit naik dan langsung ditekan lagi ke bawah menjadi turun. Dan itu adalah yang dinamakan tekanan harga turun ya teman-teman ya. Jadi mau naik sedikit dia nggak kuat, ditekan lagi ke bawah, naik sedikit nggak kuat, tekan lagi ke bawah. Berarti itu yang namanya pergerakan harga sedang mengalami tekanan turun ya teman-teman. Berarti kapan saat kalian open posisi ya, ketika candlestick sedang menggoncang ke atas ya, menggoncang ke atas, set ke atas, lalu kalian open posisi sell ya. Kenapa open posisi sell? Karena di poin yang pertama kalian sudah mengenali pasar sedang mengalami cenderung turun atau kuat turun. Yang kedua, kalian sudah mengenali yang namanya memahami yang namanya tekanan atau pergerakan harga sedang ditekan ke bawah. Berarti ketika posisi sedang hijau seperti ini, nah disinilah kalian open posisi sell. Jadi kalian dapat di atas dan turunnya pun enak ya, seperti itu teman-teman. Jadi setelah dia naik sedikit atau dia memulai candlestick yang berwarna hijau, tidak akan lama kemudian dia kembali merah dan kembali turun, ditekan turun kembali karena kondisi pasar sedang mengalami cenderung turun. Seperti itu ya teman-teman. Poin 1 dan poin kedua sudah saya jelaskan. Dan poin yang ketiga adalah kalian harus memahami karakter candlestick yang akan menjadi konfirmasi. Nah, apa itu konfirmasi? Konfirmasi itu ketika seperti ini. Kita sudah memahami kedua faktor yang saya jelaskan tadi ya, mengenali pasar dan juga memahami pergerakan harga. Akan tetapi kita masih bingung. Ini cenderung turun kok dia malah kembali naik atau berbalik naik ya, dari tren turun ke tren naik. Itu namanya reversal atau pembalikan harga dari kuat turun ke kembali naik, seperti itu. Nah, cara memahaminya agar kalian tidak terjebak dengan kondisi pasar yang katanya cenderung turun akan tetapi dia berbalik naik. Nah, kenapa bisa seperti itu, berbalik naik? Dan kalau misalkan kalian open posisi sell, kalian pasti bakal kejebak ya teman-teman. Kok kondisi pasar sedang mengalami cenderung turun tapi kok naik? Nah, kenapa? Karena adanya candle konfirmasi akan terjadinya reversal atau pembalikan harga dari harga turun ke harga naik. Nah, konfirmasinya seperti apa? Di sini ya. Ya, poin ketiga adalah kalian harus memahami yang namanya karakter candlestick konfirmasi. Nah, di sini sedang mengalami sebentar. Di sini candlestick sedang mengalami kuat turun ya, teman-teman. Pasar sedang mengalami cenderung turun. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah tekanannya ke bawah. Nah, lalu setelah kalian memahami pergerakan harganya di poin yang kedua, lalu di sini kalian akan mengalami yang namanya kebingungan ya. Di sini kenapa kok katanya cenderung naik tapi dia malah cenderung turun tapi dia malah naik. Nah, itulah yang namanya tren. Jadi nggak akan selamanya turun dan tidak akan selamanya naik. Jadi kalian harus memahami yang namanya resisten dan support. Support itu adalah titik harga tertinggi. Resisten itu adalah titik harga tertinggi. Support itu adalah titik harga terendah, seperti itu. Jadi kalian harus memahami itunya terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa dia malah berbalik naik, katanya lagi kuat turun. Nah, kenapa? Karena di sini banyak muncul karakter candlestick konfirmasi. Nah, contohnya seperti apa? Banyak candlestick ya, banyak candlestick atau
harga ya. Candlestick itu bentuk candlestick ini ya. Nah, ini badannya di atas, kalian bisa perhatikan badannya di atas dan ekornya panjang di bawah ya. Itu untuk bahasa awamnya adalah ekor, atau bahasa profesionalnya adalah shadow ya teman-teman. Jadi di badan candlestick ini dia memiliki shadow di bawah. Ketika dia mengalami shadow di bawah, logikanya seperti ini. Ini harga sedang mengalami tekanan turun ya. Seharusnya dia sempurna ke bawah, akan tetapi goyangannya ke bawah lalu ditekan lagi ke atas, dan sampai penutupan candlestick atau terbentuknya candlestick menimbulkan terbentuknya shadow atau ekor di bawah badannya. Berarti ketika ada ekor di bawah badan candlestick dan lebih panjang daripada badannya, itu berarti dinamakan yang namanya reversal atau pembalikan harga. Memang di sini pasar sedang terjadi cenderung turun, akan tetapi kita harus mengetahui kapan dia harus mengambil napas naik dulu baru turun lagi. Ya, kan nggak mungkin kita sell terus. Kalau kita open posisi sell di sini kita loss ya teman-teman, karena dia kan mau ambil napas dulu ke atas setengah dari resisten ya, segini ini resistennya, dia sampai sini dan kembali lagi turun seperti itu. Jadi kalian harus memahami karakter candlestick konfirmasinya, yaitu adalah pola candlestick yang memiliki badan kecil lalu memiliki ekor yang panjang melebihi dari badannya dan berada di bawah badannya. Jadi ekornya itu ada di bawah badan candlesticknya. Nah, itulah yang namanya dia sedang terjadi reversal, yang tadinya dia kuat turun dan kembali kuat naik seperti itu. Nah, bisa saya jelaskan lagi kepada kalian jika kalian bingung. Sekali lagi saya jelaskan pola candlestick yang badannya lebih kecil dan ekornya lebih panjang dari badannya dan berada di bawah seperti itu. Ini kepalanya, ini badannya, ini ekornya lebih panjang berada di bawah, berarti akan tren terjadi naik gitu, dari tren turun kembali dia lalu naik. Nah, itu namanya reversal ya teman-teman. Nah, lalu setelah terjadi reversal dan dia naik ya, saat tren turun dia naik tidak melebihi resisten atau titik harga tertinggi ini. Nah, lalu dia kembali turun. Nah, kan kalian pasti akan terjebak ketika kalian, wah ini reversal nih, tren turun tapi dia reversal nih, bakal hijau. Lalu di sini buy lagi, di sini buy lagi. Kalau kalian open posisi buy di sini, kalian akan mengalami loss. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya tekanan turun lagi ya, karena tren sedang mengalami kuat turun atau cenderung turun. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Setelah terjadi reversal kembali naik dan dia kembali turun lagi, bagaimana cara mengetahuinya? Kembali ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu kalian harus memahami yang namanya karakter candlestick konfirmasi. Contoh seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, badannya kecil, lalu memiliki shadow atau ekor. Nah, yang tadi kan reversal dari turun ke naik, itu ekornya di bawah atau shadownya di bawah badannya. Nah, ini shadownya berada di atas badannya. Badannya kecil, ekornya lebih panjang daripada badannya, dan dia berada di atas badannya ya. Berarti saatnya dia kembali mulai turun seperti itu. Nah, kesimpulannya seperti ini dari poin yang ketiga. Karakter candlestick yang menjadi konfirmasi mau naik atau turunnya adalah ketika kalian melihat pola candlestick yang badannya kecil dan ekornya panjang. Kalian harus lihat ya, badannya kecil, ekornya panjang. Nah, ekornya berada di mana? Di bawah badannya atau di atas badannya? Apabila kalian menemukan karakter candlestick yang badannya kecil dan ekornya panjang berada di bawah, berarti itu dia akan mengalami reversal ke naik, dari turun ke naik ya. Nah, apabila kalian menemukan candlestick badannya kecil dan ekornya panjang di atas, berarti dari tren naik dia akan turun seperti itu ya, seperti yang terjadi di sini. Jika ekornya di bawah dia akan naik,
Oke. Jika ekornya di atas, dia akan kembali turun seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk ciri-ciri atau poin yang ketiga, yaitu karakter candlestick konfirmasi. Nah, ada lagi karakter candlestick konfirmasi yang harus kalian ketahui dan yang paling akurat ya teman-teman, yaitu adalah Marubozu. Marubozu itu adalah pola candlestick yang sempurna, yang tanpa shadow atau tanpa ekor ya teman-teman ya. Nih sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada pola candlestick berwarna hijau atau dan candlenya sempurna tanpa ekor atau yang disebut dengan Marubozu. Marubozu itu candle yang sempurna ya ciri-cirinya. Jadi nggak ada ekor di atas maupun di bawah, nggak ada ekor. Itu namanya Marubozu. Nah, jika berwarna hijau candlesticknya dan sempurna, itu namanya Marubozu bullish. Jika berwarna merah candlesticknya dan tanpa ekor atau sempurna, dinamakan dengan bearish ya. Jadi candlestick hijau sempurna yaitu Marubozu bullish, candlestick merah sempurna yaitu Marubozu bearish, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk bahasa awamnya adalah bullish itu hijau, bearish itu merah. Itu untuk bahasa supaya kalian cepat ya memahaminya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika terjadi yang namanya atau kalian menemukan candlestick yang sempurna berwarna hijau atau disebut Marubozu bullish, maka akan terjadi yang namanya tren naik ya. Itu akurasinya besar ya teman-teman, sampai 90%. Tapi kalian jangan open posisi jangka pendek ya, minimal 5 menit lah ya teman-teman ya, ketika kalian menemukan candle sempurna. Nah, di sini bisa kalian lihat, kita cari candlestick Marubozu bearishnya ya teman-teman ya. Candlestick Marubozu bearish atau candlestick sempurna yang berwarna merah. Bentar. Di sini, nah di sini teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada Marubozu bearish atau candlestick yang sempurna tanpa ekor dan berwarna merah, Marubozu bearish. Di sini akan terjadi yang namanya penurunan ya. Akan tetapi kalian jangan langsung eksekusi open posisi di sini ya. Bisa di sini 5 menit kan, minimal 5 menit. Akan lebih baik kalian tunggu candle selanjutnya hijau dulu. Setelah kalian menemukan candlestick sempurna seperti ini, langsung kalian tunggu hijau dulu ya. Lalu kalian open posisi sell di ujung atas ini dan kalian akan mendapatkan profit ya teman-teman, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Marubozu bullish atau candle sempurna berwarna hijau akan mengalami penaikan. Candlestick Marubozu bearish atau candle sempurna berwarna merah akan mengalami penurunan. Dan yang tadi pola candlestick yang badannya kecil dan ekornya panjang di atas akan mengalami penurunan. Dan pola candlestick yang badannya kecil dan ekornya panjang berada di bawah berarti akan mengalami penaikan. Itu adalah ciri-ciri karakter candlestick konfirmasi ya teman-teman. Ketika kalian mengalami yang namanya bingung, ini harus open posisi buy atau sell-nya, kalian bisa menerapkan materi yang saya berikan ini ya. Yang pertama, kalian ingat-ingat ya teman-teman, yang pertama adalah mengenali kondisi pasar. Yang kedua adalah memahami pergerakan harga atau tekanan harganya. Yang ketiga adalah memahami karakter candlestick konfirmasi. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan singkat dari saya. Nah, nanti kalau misalkan kalian ingin mencobanya, langsung saja kalian praktekkan terlebih dahulu di akun demo, lalu kalian praktekkan di akun real, seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, sedikit materi dari saya, sedikit edukasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan menghasilkan profit bagi kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman channel Astrodox Binary Official. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.